Shalom anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Pak Chandra. Di sini Pak Chandra akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Kristen untuk kelas 6. Di pertemuan yang pertama ini, materi yang pertama ini, Pak Chandra mengucapkan selamat kepada anak-anak yang naik dari kelas 5 ke kelas 6. Tingkatkan terus belajarnya dan tetap semangat dalam belajar ya. Dan perlu Pak Chandra mengingatkan sebelum kita memulai materi di hari ini, anak-anak untuk minta bantuan kepada ayah, ibu, kakak atau keluarga untuk mendampingi di dalam proses pembelajaran daring ini ya, agar anak-anak dalam belajar metode daring ini bisa bekerja sama dengan orang tua. Nanti orang tua bisa menjelaskan supaya anak-anak bisa ngeh dari apa yang Pak Chandra jelaskan ini ya, bisa memahami dengan apa yang Pak Chandra sampaikan ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk bertemu kembali meskipun di masa pandemi COVID seperti ini, pembelajaran lewat daring. Kami akan memulai pembelajaran di hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir prosesnya kami belajar di hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk membuka pintu hati dan pikiran kami, supaya kami bisa belajar dengan baik seturut dengan kehendak-Mu dan bisa menemukan pengertian yang benar-benar dari-Mu saja Bapa dalam pembelajaran di hari ini. Buat bekal kami, pengetahuan kami dalam kami bersekolah ini. Tuhan, jalannya pertemuan pembelajaran di hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah Bapa yang Maha Tinggi, kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, Pak Chandra akan menjelaskan tentang ibadah ya. Untuk materi yang pertama kali ini adalah ibadah ya. Ibadah berasal dari kata abuda, bahasa Ibrani yang abuda yang berarti menyembah ya. Dalam bahasa Yunani berarti latreia yang berarti pelayanan ya. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani abuda dan berasal dari bahasa Yunani latreia yang berarti pelayanan dan menyembah. Secara global, ibadah diartikan sebagai penyembahan dan melayani. Itu ya. Ibadah bukan merupakan kegiatan rutinitas saja. Ya. Ibadah hari Minggu di gereja-gereja, sekolah minggu, katekisasi, ibadah keluarga, ibadah ibu-ibu atau ibadah apapun yang ada ini bukan merupakan sebuah kegiatan rutinitas, ritual atau imamat. Ya, bukan juga ditentukan oleh tempat dan waktu. Tetapi yang paling penting adalah apa? Sikap hidup orang percaya yang mencerminkan pelayanan kasih yang sungguh-sungguh kepada Bapa Surgawi dan sesama manusia pada kehidupan sehari-hari. Adapun dasarnya ibadah adalah dari hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa, yaitu di Gunung Sinai, yaitu tentang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dasar ibadah adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu yang menjadi dasar kenapa kok adanya ibadah.
Karena Tuhan sudah mengizinkan dan memberikan perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Makanya kita harus beribadah dan mengkuduskan hari Sabat, ya. Setiap agama di Indonesia ini atau di dunia ini mempunyai tata cara ibadah yang berbeda-beda, ya. Namun semuanya mengakui akan kemahakuasaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang telah memberikan berkat, perlindungan dan mencukupkan kebutuhan sehari-hari, sehingga perlu mengucap syukur dan menjalankan ibadah sesuai ajarannya. Ibadah adalah ungkapan rasa takut. Ungkapan rasa takut, rasa hormat, rasa bersyukur, dan rasa sukacita kepada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita, memelihara dan menyelamatkan kita. Melalui ibadah, kita berjumpa dengan Allah secara pribadi, meskipun banyak orang mengenal kehendaknya dan mendekatkan diri kepadanya. Ibadah diwujudkan dalam berbagai hal, ya, di berbagai dalam bentuk. Maksudnya hal itu dalam berbagai bentuk. Yang pertama, ibadah raya, ya. Yang kedua, sekolah minggu. Yang ketiga, ibadah-ibadah hari raya besar kayak Paskah, Natal, ya, ibadah syukur. Ada juga retreat. Ada juga yang persekutuan doa, ya. Di dalam ibadah itu menggunakan susunan acara yang dinamakan dengan liturgi, ya. Tata cara ibadah adalah liturgi. Di gereja-gereja liturginya itu ada dan tidak sama, ya. Di dalamnya ada apa saja? Yang paling penting di dalam liturgi ada beberapa hal. Yang paling penting, yang pertama adalah pembacaan Alkitab. Yang kedua, doa bersama. Yang ketiga, bernyanyi bersama. Yang keempat, pemberitaan firman Tuhan. Yang kelima adalah memberikan ucapan syukur atau persembahan. Jadi anak-anak, di dalam ibadah itu ada yang penting yaitu tentang liturgi atau tata cara ibadah. Yang pertama, ada pembacaan Alkitab, doa bersama, bernyanyi bersama, terus menyampaikan firman Tuhan. Yang terakhir adalah mengucapkan syukur, memberikan ucapan syukur melalui persembahan. Nah, ada pula ibadah yang dilakukan oleh seorang diri atau kelompok kecil, 2, 3, 4, 5 orang. Nah, dalam ibadah ini dikhususkan untuk bersaat teduh bersama Tuhan secara pribadi dengan berdoa, bernyanyi dan merenungkan firman Tuhan, ya. Ibadah bukan hanya sekedar seremonial atau sekedar tentang ritual rutinitas saja. Namun ibadah anak-anak harus juga diwujudkan dalam perilaku baik sehari-hari, seperti cara bertutur kata kita, cara bersikap kita, cara belajar kita, cara berpikir kita, berteman kita, bermain kita, berpakaian kita, dan sebagainya. Tuhan tidak menginginkan kita untuk rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja, tapi tidak melakukan hidup yang benar. Tuhan tidak menginginkan. Tuhan menginginkan rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja, beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, tapi juga dengan melakukannya gitu loh. Dengan melakukan hidup yang baik dan benar. Karena ibadah adalah merupakan mempersembahkan hidup kita ini loh, yang baik dan benar kepada Tuhan. Ya anak-anak, jadi intinya adalah makna ibadah yang sebenarnya adalah mempersembahkan tubuh kita, badan kita, semuanya kita ini kehadirat Tuhan dengan perbuatan yang baik. Melalui tutur kata kita yang baik, melalui
tindakan kita yang baik, melalui pikiran kita yang baik, ya. Tuhan menginginkan kita untuk rajin ke gereja, rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, tetapi juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dinamakan dengan makna ibadah yang benar dan sejati. Oke, itu yang bisa Pak Chandra jelaskan di hari ini. Mari kita kemasi buku-buku kita, alat tulis kita, Alkitab kita, dan alat-alat pendukung pembelajaran kita. Kita kemasi. Kalau sudah, kita berdoa. Kita tutup materi pembelajaran kita di hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai, melindungi, dan memberkati proses pembelajaran kami ini. Biarkanlah Tuhan apa yang kami dapatkan melalui proses pembelajaran di hari ini tentang makna ibadah yang sejati dan ibadah yang benar boleh tertanam di dalam hati dan pikiran tingkah laku kami, supaya kami boleh beribadah dengan perbuatan kami, dengan kehidupan kami yang melakukan kebaikan yang daripadamu saja. Terima kasih Bapa, terjadilah kuasa dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ini. Haleluya, haleluya. Kami berdoa dan mengucap syukur atas materi pembelajaran di hari ini Tuhan, dan menutup materi pembelajaran di hari ini. Amin. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.